persahabatan. Mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile.
Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan,
warmth, see the smile, friendship and love, that's what I feel. Hold my hand, stand with me. People of the land, they dance and sing, magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Nanti udah nyala tuh. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile, friendship and love, that's what I feel. Hold my hand, stand with me. People of the land, they dance and sing, magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Weekly Press Briefing yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Selamat sore Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam acara
weekly press briefing dan juga press conference Gantari, The Final Journey to Java, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di hari Senin 4 Oktober 2021 kali ini. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan telah hadir bersama kita Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kami persilahkan untuk menempati podium terlebih dahulu. Boleh kita berikan sambutan hangat pada Bapak Menteri. Kali ini adalah event weekly press briefing kedua yang diselenggarakan secara hybrid di masa pandemi kali ini. Dan sebelumnya, Bapak Menteri dan juga rekan-rekan media, kami mohon izin untuk menginformasikan bahwa dalam acara weekly press briefing kali ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama akan membahas mengenai press conference Gantari, The Final Journey to Java, dan akan dilanjutkan dengan weekly press briefing seperti yang dilaksanakan setiap hari Senin. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita menyapa Bapak Menteri, telah hadir bersama kita pula Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Angela Tanusudibyo. Selamat sore Ibu Angel. Dan kami juga haturkan ucapan selamat sore kepada seluruh Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan terkhusus untuk Ibu Nia Niscaya, Ibu Deputi Bidang Pemasaran. Kami persilakan untuk mendampingi Bapak Menteri. Dan selanjutnya kami juga ingin menyampaikan ucapan selamat sore kepada Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Ibu Yuwana Rohma Astuti. Disilakan Ibu Yuwana untuk mendampingi Bapak Menteri, dan juga Ibu Nia Niscaya. Dan telah hadir bersama kita founder Lakon, Ibu Tresia Mareta. Selamat sore Ibu, disilakan untuk mendampingi Bapak Menteri, Ibu Nia dan juga Ibu Yuwana kali ini. Dan Bapak Menteri, Ibu Nia, Ibu Yuwana, Ibu Tresia telah hadir bersama kita. Bapak Adi Purnomo selaku arsitek setting designer Gantari The Final Journey to Java yang bergabung melalui online kali ini. Selamat sore Bapak Adi Purnomo, dan tentunya selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian. Baik, sebelum membuka press conference kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun untuk Bapak Menteri, Ibu Nia dan juga Bapak Ibu sekalian. Sudah siap untuk berpantun? Siap. Sebelum kita dengar pantunnya Bapak Menteri, belum dong. Oh, belum. Oke. Sudah siap? Masak telur pakai margarin. Cakep. Ditinggal gosong apalah daya. Cakep. Kembali lagi di hari Senin. Cakep. Bersama Papa Online dan rekan-rekan media. Kalau kemarin Bapak Menteri sendirian karena press conference-nya MC-nya ketinggalan di Rakornas, saya ingin memberikan sebuah pantun untuk Bapak, Pak. Oke. Nyari kosan di dekat Cikini. Cakep. Meski sempit, yang penting nyaman ditempati. Cakep. Bapak Menteri kini nggak hadir sendiri lagi, Cakep. karena MC-nya sudah kembali. Yeay. Dan juga saya isi Pak Dadang, ada jin nyemilin selai. Mohon izin, acaranya kita mulai. Yes. Baik, Bapak Menteri, selanjutnya kami persilakan untuk menyaksikan sebuah tayangan video, teaser dari acara Gantari The Final Journey to Java melalui tayangan video berikut ini. Ya, baru saja kita saksikan video teaser Gantari The Final Journey to Java yang akan diselenggarakan di tanggal 9 Oktober 2021 pukul 18.30 di Candri Prambanan, Jawa Tengah. Boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu sebagai semangat karena ini merupakan kerjasama antara Kemenparekraf dengan BOB dan juga Lakon. Dan selanjutnya, tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, bersama kita dengarkan pantun dari Bapak Menteri. Santun kita mulai. Terima kasih Mas Hanif dengan jaket putih andalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat.
Yang sama-sama kita kasihi, kita hormati Mbak Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mbak Angela Tanusudibyo, kelihatannya ada di screen, bergabung bersama kita di online. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemenparekraf, khususnya yang punya acara hari ini yaitu Ibu Nia Niscaya dan Ibu Yuwana. Terima kasih Bu Nia dan Bu Yuwana. Founder Lakon Indonesia Ibu Tresya Mareta. Tadi Bu Tresya bilang ini bajunya kelihatan kegedean, tapi ini sebetulnya bukan kegedean, mungkin saya yang kekurusan. Saya akan menambah beban berat badan dan untuk latihan gym, karena baru saja diputuskan bahwa mulai minggu depan atau minggu ini gym akan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat tadi. Jadi Ferdi bisa mulai angkat-angkat lagi beban berat gym, dan Bu Nia juga penggemar gym sudah mulai bisa latihan lagi. Yang saya hormati arsitek selaku setting designer Gantari Bapak Adi Purnomo yang juga bergabung di virtual Zoom. Terima kasih Pak Adi. Rekan-rekan media yang saya banggakan dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Seperti tadi ajakan dari Hanif, kita awali dengan pantun, Bu. Dan Bu Tresya boleh bilang cakep gitu ya. Pakai mic juga boleh cakep gitu. Cakep. Are you ready? Ready. Malam minggu enaknya makan di Gultik. Jaga. Jangan lupa ajak pacar biar semakin asyik. Jaga. Indonesia kaya akan berbagai jenis batik. Jaga. Bersama Lakon Batik Indonesia makin dilirik. Yeay. Semua pakai Gultik asyik batik lirik. Pergi ke Prambanan sejak dini hari. Jaga. Pulangnya beli bakpia rasa original. Jaga. Mbak Nia yang nonton pagelaran busana Gantari Jaga. bersama Bu Teresia demi meriahkan Hari Batik Nasional. Yeay. Jadi Bu Teresia, setiap hari Senin ini di Kemenparekraf kita pakai baju putih. Tapi untuk menghargai Hari Batik Nasional kita tanggal 2 Oktober dan untuk produk kebanggaan dari Lakon, saya pakai baju dari Lakon ini sebagai bentuk support tentang di Journey to Java. Ya. Cakep, Pak. Cakep ya. Cakep. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tengah pandemi dan tantangan ekonomi kita, khusus untuk the final journey to Java. Jadi ini adalah Gantari. Nah, saya juga ingin terima kasih kepada rekan-rekan dari Badan Otorita Borobudur, Mbak Indah dan grupnya, serta Lakon Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan kita. Final Journey to Java ini adalah suatu perjalanan ya, bukan perjalanan terakhir ya, karena kita berharap akan many more journey to come to Java, tapi ini adalah satu ungkapan bagaimana kita mendalami dan menyempurnakan cerita Lakon Indonesia. Jadi kelanjutan dari Pakaianku yang telah digelar tahun 2020 lalu, ini adalah cerita yang menggambarkan metamorfosis Lakon Indonesia. Dan ini bagian dari peringatan Hari Batik Nasional dalam upaya menggali budaya dan tradisi untuk mempertahankan prinsip dasar yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam penyelenggaraan kali ini, Lakon akan presentasikan koleksi yang lebih matang, lebih mendalam. 125 koleksi pakaian siap pakai yang akan diperagakan oleh 100 orang model. Ini model beneran atau model ala tembak-tembakan, Bu? Model beneran. Oh, model beneran. Oke. Saya karena pernah diminta oleh Bu Yohana jadi model tembak. Karena kita kekurangan dana, akhirnya menterinya disuruh jadi model jadi-jadian. Nah, ini 100 orang model berarti membuka peluang kerja dan kain hasil karya tangan pengrajin tradisional berupa batik, jumputan, tenun lurik, dan bahan baku serat natural. Jadi ini beragam ya. Lakon ini mengeluarkan beragam produk pakaian dengan bahan batik yang bisa digunakan sebagai ready to wear, yaitu dalam keseharian kita, bukan hanya untuk acara-acara resmi dan untuk generasi muda. Karena sekarang milenial mendominasi dari populasi kita harus betul-betul jaga batik sebagai warisan bangsa dipakai oleh teman-teman milenial.
Kemenparekraf sangat menyambut baik inisiasi ini dan para pelaku UMKM tentunya bisa memanfaatkan untuk memasarkan lebih banyak produk-produk berbasis batik, membina dan mempersiapkan dan mengembangkan usaha ke depan yang kita harapkan bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ini kita juga harapkan akan mendorong pelestarian budaya khususnya tekstil tradisional Indonesia. Dan sektor batik dan fashion ini merupakan satu sektor di 17 subsektor ekonomi kreatif yang juga berkontribusi banyak bagi penyerapan lapangan kerja, ekspor maupun juga kontribusinya terhadap ekonomi. Dan Gantari melibatkan 1.000, ini nggak salah tulis, 1.000 pelaku ekonomi kreatif untuk giatkan kembali industri kreatif. Yeay. Mana kecimpringnya? Wah. Ini kecimpringnya kurang nyimak nih. Dan selaras dengan itu, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, berlokasi di Candi Prambanan kita akan lakukan final eventnya. Dan terima kasih sekali lagi bagi Lakon atas komitmennya dalam mengangkat kain-kain tradisional dan patut menjadi contoh pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dan ini merupakan hal yang sangat positif dan dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha lainnya. Selamat dan sukses untuk Lakon Indonesia. Dan kita harapkan kita lebih banyak menggunakan produk lokal karena Mbak Nia dan Mbak Yuwana punya program yaitu beli kreatif lokal. Jadi beli-beli produk kreatif karena hanya dengan kita berpihak kepada produk dalam negeri kita bisa tingkatkan usaha-usaha UMKM di sektor ekonomi kreatif kita, industri mode tetap tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian bangsa. Saya tutup dengan pantun pamungkas untuk acara ini. Karena nanti pas weekly press briefing ada lagi pantun. Betul. Pergi ke pasar membeli itik. Jaga. Untuk hadiahkan adik yang bertambah usia. Jaga. Mari semua gunakan batik. Jaga. Warisan budaya bangsa Indonesia. Yeay. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri yang telah memberikan sambutan dalam acara press conference kali ini. Dan seperti disampaikan oleh Bapak Menteri, acara kali ini merupakan acara kerjasama antara Kemenparekraf dengan Badan Otorita Borobudur dan juga Lakon Indonesia. Dan nantinya acara ini akan diselenggarakan di tanggal 9 Oktober 2021, tepat pukul 18.30 di Candi Prambanan. Jadi pastikan rekan-rekan yang hadir kali ini menginformasikan ke rekan-rekan yang lain untuk membantu meliput dan juga mendiseminasikan informasi ini supaya lebih luas lagi pemberitaannya. Dan selanjutnya kami akan mengundang founder Lakon Ibu Tresia Mareta untuk berkenan menyampaikan sambutan terkait teknis pelaksanaan dari Gantari The Final Journey to Java. Kepada Ibu Tresia, disilakan. Selamat siang, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya Pak, juga kerjasamanya selama ini. Jadi kita juga tanggal 9 ini semoga kami bisa melaksanakannya semua dengan lancar dan baik. Mungkin kalau tadi sambutan Bapak kayaknya udah hampir semuanya udah Bapak bicarakan Pak. Gitu ya? Iya, jadi saya bingung mau ngomong apa lagi Pak. Mungkin apa boleh saya langsung masuk ke paparan aja? Oh boleh, silakan Ibu. Terima kasih. Ya baik, jadi Gantari The Final Journey to Java kami langsungkan di tanggal 9 Oktober 2021 di Candi Prambanan sebagai salah satu cara kami untuk merayakan Hari Batik Nasional. Jadi ini bukan hanya kami merayakan Hari Batik saja, tapi gimana kita mengapresiasi budaya yang kita punya. Next saja. Jadi The Final Journey to Java adalah kelanjutan dari pakaianku yang sudah kami langsungkan tahun lalu, juga masih dengan tujuan yang sama untuk mengangkat seni dan budaya Indonesia, juga untuk menggerakkan industri kreatif kita terutama di masa pandemi ini. Next. Ya, jadi sedikit kilas balik, kalau tahun lalu kami juga bekerja sama dengan beberapa
sosok kreatif dari bidang yang lain, misalnya dari ada Irsan sebagai kreatif director, dia adalah salah satu desainer terkuat yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Juga ada Mas Adi MS yang mengiringi pakaianku waktu itu secara live. Juga ada Pak Adi Purnomo yang merancang area acaranya, yang kali ini di Gantari juga masih akan dirancang oleh Pak Adi Purnomo. Juga ada Mas Davi Linggar yang melakukan videografinya. Dan yang paling menyenangkan adalah kami berhasil menggerakkan banyak artisan dan para pelaku industri kreatif saat itu. Dan kali ini di Gantari kami juga mengajak lebih banyak lagi pelaku industri kreatif, terutama di daerah Jawa, di tempat dilangsungkannya acara ini. Dari pakaianku tahun lalu, kami sudah berhasil memproduksi menggunakan 20.000 meter kain yang dijadikan batik dan jumputan hasil karya tangan pengrajin tradisional, sehingga ini benar-benar bisa menghidupkan para pengrajin dan UMKM kita. Mungkin next aja. Jadi next aja lagi. Saya langsung aja. Jadi kolaborator kali ini ada Pak Irsan sebagai kreatif director, karena ini adalah kelanjutan dari pakaianku tahun lalu. Pak Mamo sebagai setting designer, beliau juga punya pengalaman untuk ikut dalam proyek restorasi area candi, jadi saya rasa beliau adalah orang yang tepat untuk berkolaborasi dalam Gantari kali ini. Juga saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan seniman legendaris kita, maestro tari Indonesia, Mas Didi Ninitowo, yang akan mempresentasikan tarian Andana Reswara yang mewakili Siwa sebagai salah satu sosok yang dipuja di Candi Prambanan. Mungkin next. Ya, jadi Gantari juga adalah satu penghormatan buat kaum perempuan di dunia ini, terutama di Indonesia, karena kita menyadari bahwa perempuan adalah kunci dari pewarisan nilai luhur dan etika dalam peradaban manusia, dari dulu hingga sekarang dan sampai ke masa yang akan datang. Jadi nanti Gantari akan diwarnai dengan karya-karya yang halus sebagai penanda bahwa banyak mahakarya di dunia ini dihasilkan oleh perempuan. Jadi apakah itu bersumber dari perempuan atau terinspirasi dari perempuan atau dihasilkan oleh perempuan. Next. Ya, dan dalam setiap pagelarannya lakon, kami pasti memberikan satu ruang untuk seniman tradisional kita, karena kita tahu banyak sekali bidang seni yang kita masih miliki saat ini karena adanya mereka. Mereka benar-benar mengabdikan hidupnya untuk seni yang mereka cintai. Jadi kadang-kadang kita bisa mendengar bahwa ada seni yang hampir nggak ada, tapi masih ada karena ada mereka. Jadi di Gantari kami akan memberikan satu ruang dan waktu bukan hanya untuk penghormatan saja bagi para seniman tradisional ini, tapi juga untuk memperlihatkan kekayaan seni budaya kita pada kaum muda, kaum milenial, supaya mereka tahu bahwa kita punya seni yang seperti ini. Next. Mungkin ini udah ini aja ya Bu. Jadi Gantari nanti rangkaiannya kira-kira seluruh rangkaian acara akan berjalan selama 90 menit. Next saja. Jadi akan dilangsungkan secara hybrid, bisa ditonton. Jadi tamunya nanti 250 orang saja di area yang sekian luas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan dapat ditonton juga secara live di YouTube channelnya Lakon Indonesia, Kemenparekraf, dan JF3. Next. Mungkin dari saya cukup sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Founder Lakon, Ibu Tresia Mareta, yang tadi sudah menyampaikan sambutan terkait dengan informasi teknis pelaksanaan acara. Ada beberapa notes yang saya catat di sini bahwa nanti untuk acara Gantari ini dilaksanakan dalam rangka merayakan Hari Batik, kemudian mengapresiasi budaya Indonesia, dan nantinya akan mengangkat seni budaya dan juga menggerakkan pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi. Dan Ibu Tresia tadi juga menyampaikan bahwa acara ini
akan melibatkan beberapa tokoh parekraf, terutama seniman tradisional, contohnya Didi Ninitowo, dan juga diharapkan nantinya dengan terselenggaranya acara ini akan membangkitkan sektor parekraf, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya seperti disampaikan oleh Bapak Menteri dan juga Ibu Angela, serta mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya kita akan mempersilahkan arsitek selaku setting designer Gantari The Final Journey to Java, Bapak Adi Purnomo, yang akan membagi informasi terkait konsep rancangan acara Gantari kali ini. Kepada yang kami hormati, Bapak Adi Purnomo, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri dan Ibu Wakil Menteri dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang ada di sini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa dipertemukan di sini dengan kondisi kesehatan kita. Semoga kita masih selalu diberi rahmat perlindungan untuk melakukan karya-karya kita di kehidupan kita. Terima kasih. Saya akan langsung menceritakan sedikit dari apa yang menjadi konsepsi dari setting acara ini, gitu ya. Jadi kebetulan sekali tempat ini sangat istimewa. Kita bisa tahu bahwa tempat ini sudah hadir lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi bukan sesuatu yang baru saja terjadi. Di dalam setiap pertunjukan yang dilakukan di Candi Prambanan, hampir selalu Candi Prambanan ini hanya menjadi background saja, menjadi sosok yang terpisah. Jadi dia ada, tapi seolah-olah realitas yang dipertunjukkan itu sama sekali terpisah dengan apa yang ada di dalam backgroundnya sendiri. Nah, ruang yang terjadi di antara candi dan objek yang ditunjukkan dan penonton semua menjadi satu. Ini adalah harapan dari setting yang akan terjadi di sini. Kenapa? Ada jarak ruang 1000 tahun yang coba dihilangkan. Sama seperti pemikiran lakon Indonesia sebetulnya. Yaitu menyambungkan masa lalu bukan sebagai romantisme, tapi menghadirkan masa lalu sebagai realitas yang sama dengan saat ini dan masa mendatang. Salah satunya dengan apa yang sudah dilakukan lakon dengan perjalanannya ke Jawa. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, dalam 2-3 tahun terakhir ini. Langkah-langkah yang sudah lebih nyata kita bisa langsung lihat dengan sendirinya. Nah, hal ini yang menginspirasi sebetulnya setting apa yang akan terjadi di sini nantinya. Saya mungkin terpaksa agak menyembunyikan dulu supaya tidak menjadi supaya nanti tetap menjadi surprise. Saya akan bisa ceritakan sedikit bahwa idenya adalah menaruh suatu objek yang mempersatukan candi 1000 tahun yang lalu dengan apa yang sedang dilakukan oleh lakon saat ini. Candi dengan batu yang diam, dan kemudian lakon dengan pakaian, dengan kain, dengan sesuatu yang bergerak ke sana kemari. Gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang mempunyai sifat berat di masa lalu. Kemudian ada sesuatu yang dibawakan lakon menjadi ringan dan menjemput masa depan. Sama halnya seperti nama dari acara ini sendiri, Gantari, matahari yang selalu menyinari. Jadi harapan yang jauh menjadi lebih baik di masa depan untuk negara kita, untuk para pelaku kehidupan di negara kita. Dalam hal ini para pengrajin, para seniman tradisional yang moga-moga bisa selalu dijemput oleh pihak-pihak yang selalu bisa berkolaborasi dengan mereka. Kira-kira seperti itu yang saat ini bisa saya jelaskan. Di dalam teaser tadi ada sedikit sudah dipertunjukkan, dan di dalam background yang
ada di belakang saya sekarang juga ada sedikit visualisasi dari apa yang akan terjadi di sana nanti. Kira-kira seperti itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu sekalian, baru saja kita simak dan juga dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh arsitek selaku setting designer Gantari The Final Journey to Java, Bapak Adi Purnomo. Ada dua hal yang saya catat di sini bahwa acara ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyampaikan sebuah realitas yang sama terkait dengan seni budaya yang ada di Indonesia yang akan relevan di masa saat ini maupun masa akan datang. Dan tadi juga disampaikan bahwa Gantari bermakna matahari yang selalu menyinari. Diharapkan melalui acara ini nantinya akan memberikan harapan bagi negara kita dan juga para pelaku parekraf yang semoga dapat diwujud nyatakan oleh Kemenparekraf bersama BOB dan juga Lakon Indonesia serta memberikan program keberpihakan kepada masyarakat Indonesia. Dan langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab Q&A dengan rekan-rekan media yang telah bergabung kali ini. Untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Menteri, Ibu Nia, kemudian Ibu Tresia, Ibu Yuwana, ataupun Bapak Adi, disilakan. Khusus untuk Bapak Ibu rekan-rekan media yang hadir secara offline kali ini, disilakan untuk merapat di sisi sebelah kanan MC untuk mengajukan pertanyaan. Mohon sampaikan nama, asal media, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Dan khusus untuk rekan-rekan media yang bergabung secara online, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian sampaikan nama, asal media, dan pertanyaan ditujukan untuk narasumber yang mana. Kami persilakan. Baik, sepertinya belum ada yang menanyakan terkait Gantari, tapi sudah ada satu pertanyaan Bapak Ibu di sini yang sudah dipegang oleh MC dari rekan-rekan. Ada satu dari Kiki, CNN. Mbak Kiki. Selamat sore Mas Menteri. Disilakan. Selamat sore. Saya mau bertanya soal Bali. Pak Luhut baru saja mengatakan dalam konferensi pers sekitar 15 menit yang lalu bahwa Bandara Ngurah Rai akan dibuka untuk international travel istilahnya tanggal 14 Oktober ini, tapi untuk berapa negara saja. Nah, yang saya mau tanya, kapan Bali akan dibuka untuk turis internasional mancanegara, Mas? Karena kan sepengetahuan saya memang ada wacana untuk membuka Bali Oktober ini ya. Demikian. Thank you Mbak Kiki. Jadi kita akan diskusikan ini setelah acara Gantari dan ini merupakan topik utama. Teman-teman pasti lagi breaking news konferensi persnya Pak Luhut dan Pak Erlangga bersamaan dengan kita, di mana setelah ratas ada beberapa informasi penting, tapi nanti akan kita sampaikan setelah ini. Oke ya Mbak Kiki ya, kita fokus dulu di Gantari, The Final Journey to Java. Terima kasih Bapak Menteri. Jadi untuk rekan-rekan media yang mengajukan pertanyaan, mohon bisa disesuaikan karena tema yang diangkat kali ini berkaitan dengan Gantari, The Final Journey to Java. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan di luar Gantari, mohon ditahan karena nanti bisa disampaikan di sesi Weekly Press Briefing berikutnya setelah ini. Baik, langsung saja Bapak Menteri dan juga Bapak Ibu narasumber yang lainnya, izin kami menyampaikan satu pertanyaan yang disampaikan dari Mbak Dini Liputan6.com. Pertanyaannya adalah, mengapa Candi Prambanan yang dipilih sebagai venue pagelaran busana? Pertanyaan kedua, bagaimana memastikan agar pagelaran tidak jadi klaster baru, mengingat melibatkan 1.000 orang di dalamnya? Dan yang ketiga, siapa target utama penonton pagelaran tersebut? Bagi-bagi ya Pak, baiklah. Dan yang terakhir, apakah UMKM sekitar juga turut dilibatkan dan seperti apa bentuk partisipasinya? Jadi ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Candi Prambanan dipilih sebagai venue untuk pagelaran busana tersebut? Disilakan Ibu Tresia. Ya, jadi Candi Prambanan adalah satu monumen budaya yang punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Tapi kalau di mata lakon ini adalah satu wujud dari budaya yang sudah bisa melewati perjalanan waktu sekian tahun. Inilah yang akan diangkat di Gantari, adalah bagaimana kita membawa budaya kita melewati perjalanan masa. Sehingga
budaya ini benar-benar bisa kita lestarikan dengan dia menjadi relevan ke zamannya dan bisa terus relevan dari masa ke masa sehingga budaya kita ini bisa terus hidup dari generasi ke generasi, karena kita tahu bahwa budaya ini adalah dasar dari kepribadian bangsa kita dan ini adalah hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan. Baik, terima kasih Bu Trisya. Selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan bagaimana memastikan agar pagelaran tidak menjadi klaster baru, mengingat melibatkan 1.000 orang di dalamnya, Ibu. Silakan Ibu Nia. Izin Mas Menteri, Mbak Wamen. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu kami klarifikasi bahwa 1.000 itu bukan 1.000 yang hadir, tetapi 1.000 itu adalah melibatkan pekerja terkait program ini itu sekitar 1.000 orang. Adapun acaranya sendiri kapasitas di sana adalah 10.000, namun yang hadir adalah 250. Tentunya kita menekankan sekali prokes mulai dari bahwa sudah di swab antigen, sudah divaksinasi, tentu jaga jarak, pakai masker dan penyiapan untuk cuci tangan dan hand sanitizer. Tentunya kita tidak ingin itu terjadi, tapi mencoba semaksimal mungkin untuk menegakkan protokol kesehatan dan 1.000 bukan 1.000 orang yang hadir. Terima kasih. Baik, berarti sekali lagi kita sampaikan ke rekan-rekan media bahwa 1.000 ini bukan 1.000 orang yang hadir, tetapi kolaborasinya melibatkan 1.000 orang pelaku parekraf dan kapasitasnya 10.000 orang, akan tetapi hanya akan dihadiri 250 orang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah siapa target utama penonton pagelaran tersebut? Ya, silakan Ibu Yona. Ya. Terima kasih Mas Hanif. Target utama penonton untuk acara Gantari ini sebenarnya adalah masyarakat luas. Masyarakat luas yang pemerhati terutama batik ya. Nah, kita juga menyasar sebenarnya milenial juga karena ini milenial merupakan kadang-kadang mungkin sudah terlupa dengan budaya-budaya. Nah, ini kita akan banyak koleksi-koleksi yang kita keluarkan ready to wear itu cocok untuk kaum milenial juga gitu. Jadi artinya ini menyasar semua segmen. Jadi dari segala usia kita harapkan para masyarakat Indonesia ini ikut nonton secara online di channel YouTube Kemenparekraf dan Lakon Indonesia dan IG Live Pesona. Ya, Pesona id.travel ya. Jadi artinya bahwa meskipun tidak bisa hadir secara fisik di sana, kita akan bisa menikmati secara online. Begitu Mas Hanif. Baik, terima kasih Ibu Yuwana. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Mbak Dini Liputan6.com. Apakah UMKM sekitar juga turut dilibatkan dan seperti apa bentuk partisipasinya Ibu? Silakan. Pasti dilibatkan. Jadi memang kan tujuan kita untuk menggerakkan industri ekonomi kreatif, terutama di daerah tempat kita melangsungkan acara ini. Jadi keterlibatannya mulai dari pengrajin, seniman, pembangunan area acara, itu semua melibatkan industri kreatif di sana, pemusik, model, banyak ya. Jadi ada berapa industri, hampir semua industri kreatif 14 ya Bu Yuwana, Pak Menteri mungkin. Nah ini 17. Ya kita hampir semuanya itu terlibat di dalam acara ini karena ada videografi, ada foto, ada arsitek, ada musik, ada tari, ya banyak. Semuanya mayoritas kami mengajak industri kreatif yang ada di Jawa Tengah terutama. Oh siap. Intinya melibatkan 17 pelaku subsektor ekraf ya Bu ya dalam acara kali ini. Selanjutnya disilakan untuk rekan media yang mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum, izin Pak Menteri, Bu Nia. Saya mau nanya, kan acara ini bagus terkait dengan Hari Batik Pak Menteri, Bu Nia. Betul Bu Nia kan sebagai Deputi Pemasaran. Acara ini entah melibatkan atau didukung oleh UNESCO nggak Pak? Karena kan saya sering dengar Bu Nia ngomong memanfaatkan tadi media sosial. Nah ini kan momen bagus kan memperingati Hari Batik. Saya ingin tahu itu aja Pak. UNESCO diundang atau melalui webinar. Makasih Pak. Terima kasih. Disilakan Ibu, apakah melibatkan UNESCO?
Terima kasih. Ya, ini sebetulnya justru eksekusi dari penghargaan yang diberikan oleh UNESCO. Tapi terima kasih diingatkan, kami akan mengundang, tentunya kami dengan senang hati akan mengundang, dan jika berkenan hadir tambah senang lagi. Jadi intinya ini adalah suatu wujud komitmen dari pemerintah Indonesia, Kemenparekraf dalam hal ini di bawah pimpinan Pak Sandiaga Uno, bahwa penghargaan tidak hanya sebuah penghargaan, tetapi kita eksekusikan, salah satunya adalah acara ini. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nia. Selanjutnya kita akan mempersilakan rekan Elis, cnnindonesia.com. Selamat sore, Mbak Elis. Selamat sore. Disilakan. Selamat sore. Ya, ingin bertanya kepada Ibu Tresia Mareta. Ibu, ini tadi kan Gantari ini penghormatan untuk kaum perempuan, kemudian ingin menyadarkan kita bahwa kunci warisan nilai luhur peradaban manusia ini dari perempuan. Nah, kemudian implementasinya nanti seperti apa sih Bu ke koleksi busana yang akan ditampilkan? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kan nanti busana pasti batik, tapi apakah ada batik ataupun motif yang ingin ditekankan atau di-emphasize di sini? Yang ingin diperkenalkan mungkin. Kemudian yang ketiga, kalau tahun lalu ini melibatkan tadi 20.000 meter kain ya. Nah, untuk tahun ini akan melibatkan berapa meter kain? Terima kasih. Maaf, saya dari pertanyaan pertama, maaf Pak, boleh diulang? Berkaitan dengan koleksi busana Ibu, oh, iya. yang ditampilkan? Mengenai perempuan, ya. Jadi memang karena kami ini didirikan untuk turut serta melestarikan budaya Indonesia, jadi peran perempuan ini menjadi penting. Karena kita tahu dari zaman dulu sampai sekarang, saya harap juga masih ke masa yang akan datang pastinya, perempuan ini jadi kunci. Jadi misalnya kalau kita bicara batik, keterampilan tangan batik juga itu kebanyakan diwariskan dari perempuan ke perempuan, jadi dari neneknya ke cucunya lagi gitu. Bukan masalah keterampilan tangan saja, tapi juga masalah nilai-nilai yang kita punya di dalam budaya, etika sebagai manusia itu juga diajarkan oleh ibu biasanya. Makanya ini adalah hal yang menginspirasi kami di dalam koleksi kali ini. Detail-detailnya akan sangat halus gitu untuk mewakili perempuan, begitu. Baik, untuk pertanyaan kedua Ibu, ya. Apakah ada motif batik khusus yang ingin diangkat di acara Gantari kali ini? Ya, kalau motif batik khusus pasti ada. Jadi batik itu motifnya banyak sekali, nggak mungkin kita angkat dalam satu waktu. Jadi pasti ada motif batik yang kita pilih untuk Gantari. Tapi selain batik, karena kami juga ingin melestarikan budaya, mengangkat budayanya, kami nggak hanya akan mengangkat batik saja di sini, tapi juga ada jemputan yang kalau kaum muda mungkin kenalnya tie-dye. Juga ya ini benar-benar dicelup pakai tangan dengan teknik tradisional. Jadi benar-benar masih diikat pakai tali satu-satu oleh pengrajinnya, dijahit, dicelup satu-satu juga. Jadi setiap koleksi itu walaupun kelihatannya mirip-mirip pasti beda semua karena itu hanya satu, dicelup satu-satu. Jadi selain tie-dye kami juga kali ini mulai masuk ke tenun. Itu adalah tenun lurik khas Jawa Tengah yang akan kami angkat di Gantari, karena ini juga Gantari adalah kenapa The Final Journey to Java ini adalah penutupan pengabdian lakon di Jawa, tapi bukan berarti ini akhir dari perjalanan kayak Pak Menteri tadi bilang. Ini adalah peralihan, kami mungkin akan beralih ke Indonesia Timur dan masuk ke tenun ikat, begitu. Satu lagi Ibu, ya. Kalau tadi Ibu menyebutkan ada 20.000 kain yang digunakan untuk tahun lalu, tahun ini bagaimana Ibu? 20.000 itu bukan hanya untuk satu acara. Jadi ini kan tujuannya untuk menghidupi industri, untuk menghidupi pengrajin, para UMKM. Jadi kalau pakaianku dari tahun lalu bergerak sampai ke sekarang, itu pengrajin kami sudah berhasil menghasilkan 20.000 meter kain. Artinya dalam 1 tahun ini mereka hidup, mereka berproduksi gitu. Bayanginnya 20.000 meter kain itu udah jadi berapa pakaian gitu. Dan yang hidup bukan hanya pengrajinnya aja, tapi banyak UMKM penjahit,
penjual kain, penjual material yang lain, itu semuanya hidup. Dan pengrajin yang bekerja sama dengan kami itu masih penuh produksinya sampai 4 bulan ke depan. Jadi ya saya harap memang terima kasih Pak dukungannya juga tahun lalu juga Kemenparekraf mendukung kami dalam pakaianku, jadi kami bisa bergerak terus sampai sekarang. Dan kali ini didukung lagi di Gantari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri, Ibu Tresia, Ibu Nia, Ibu Yuwana, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian. Karena terbatasnya waktu, kami akan mempersilahkan Ibu Nia untuk menyampaikan final statement. Terima kasih, saya hanya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga tentu kepada Ibu Tres dengan lakonnya dan yang terlibat langsung juga para sponsor, karena ini yang disampaikan oleh Mas Menteri mengajarkan kepada kami untuk selalu adaptif, inovatif, dan kolaborasi, dan ini yang terjadi. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi banyak sekali sponsor yang mendukung, dan juga kepada rekomendasi Wagub DIY yang telah memberikan rekomendasi selaku Ketua Satgas COVID untuk pegelaran acara ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Nia. Bapak Menteri, apakah ada sesuatu yang disampaikan? Saya terinspirasi apa yang dilakukan Lakon, dan saya ingin mengapresiasi bukan hanya kolaborasi yang sudah dijalankan oleh teman-teman di Deputi Bidang Pemasaran, tapi juga adaptasinya dari segi protokol kesehatan dan inovasinya dalam melibatkan mungkin harapannya target puluhan ribu yang akan join melalui Instagram Live @pesona_id_travel dan juga dari akun YouTube Kemenparekraf dan juga Lakon. Jadi ini sudah mencakup inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Untuk itu saya ucapkan apresiasi. Terima kasih. Siap. Ibu Tresia, adakah yang disampaikan sebagai final statement? Ya, saya bersyukur aja dengan kesempatan yang ada, dan semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan baik, itu aja. Dan memang kalau memang banyak yang menonton, itu adalah apresiasi yang sangat buat saya itu sangat berharga. Artinya usaha kami mendapat perhatian dan dihargai, dan tentu saja kalau memang banyak yang mengapresiasi, ujung-ujungnya saya yakin pengrajin kita bisa hidup, Pak. Begitu. Jadi banyaknya apresiasi ini akan menghasilkan pasti produk mereka dipakai, dan dengan adanya permintaan pasar pastinya mereka akan lebih hidup. Itu sih Pak, terima kasih. Baik, sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Menteri, kemudian Ibu Nia, Ibu Yuwana, dan juga Ibu Tres. Dan untuk rekan-rekan yang belum sempat mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ke rekan-rekan Biro Komunikasi dan nantinya akan dijawab oleh Bapak Menteri. Baik, sekali lagi kami persilakan Ibu Nia, Ibu Tres, dan juga Ibu Yuwana untuk dapat kembali ke tempat, karena selanjutnya akan dilaksanakan sesi Weekly Press Briefing bersama Bapak Menteri, dan kami mohon kesediaan rekan-rekan media sekalian untuk tetap berada di tempat karena akan dilanjutkan di Weekly Press Briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Selamat sore, selamat datang kembali dalam acara Weekly Press Briefing yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di hari Senin 4 Oktober 2021. Dan kembali lagi bersama Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Baik, Bapak Menteri, karena waktu sudah mulai bergulir, boleh diinformasikan apa saja isu strategis yang akan disampaikan kali ini, Bapak? Terima kasih. Tentunya seperti tadi ingin diketahui oleh rekan-rekan media, tadi breaking news yang sudah disampaikan oleh Pak Luhut dan Pak Erlangga. Ini tentunya tentang pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara, evaluasi pemberlakuan PPKM, dan tentunya progres yang berkaitan dengan CHSE serta
diplomasi tempe sebagai bagian dari rencana mengajukan tempe menjadi warisan budaya tak benda UNESCO atau warisan budaya UNESCO, dan tanggapan berkait dengan destinasi pariwisata yang sudah mulai dipadati pengunjung, dan itu yang kita lihat di Jawa dan Bali, tapi juga dalam kunjungan saya ke Lampung dan ke Sumatera Selatan juga sudah terlihat antusiasme. Dan kita awali dengan pantun. Oke. Pergi ke Bali, siapkan tubuh yang prima. Jaga. Tak lupa mampir ke Garuda Wisnu Kencana. Jaga. Uji coba pembukaan Bali terus kita lakukan bersama. Jaga. Agar agenda besar tahun depan sukses terlaksana. Yeay. Pergi bersepeda keliling kota. Jaga. Lanjut jogging dengan Bunia. Jaga. Bapak Ibu dari media, mari promosikan kuliner khas kita. Jaga. Melalui Spice Up the World, tempe makin mendunia. Yeay. Jadi Mas Hanif, kalau kita bicara mengenai pariwisata itu tidak pernah terlepas dari Bali. Betul. Jadi pertanyaan rekan-rekan semua selalu berputar antara kapan kita mulai uji cobakan pembukaan Bali kembali. Dan seperti biasanya tadi Kiki sudah menanyakan dari CNN, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang semuanya saya baca, seperti dari Dini maupun dari Cica, dari Natalia tentang pertemuan dengan Menteri dari Australia maupun dari Fajar, Bandung, semua saya baca dan sudah dijawab satu persatu dan nanti akan disampaikan. Tapi khusus mengenai Bali, ini sudah diumumkan tadi tanggal 14 Oktober adalah tanggal yang ditetapkan pemerintah untuk membuka Bandara Ngurah Rai menerima penerbangan internasional, dan ini kita selaraskan dengan uji coba pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara. Nah, tentunya ini harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian, karena walaupun kita sekarang mengalami situasi COVID-19 yang terkendali dan beberapa capaian kita ini mengundang pujian atau mengundang apresiasi dari banyak negara, kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap hati-hati dan waspada. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita finalkan sebelum tanggal 14 Oktober yang ditentukan itu bisa kita umumkan, termasuk dari segi negara, karantina, testing. Tapi yang paling terpenting, yang paling utama dan prioritas adalah keselamatan baik masyarakat Indonesia dari segi kesehatan dan terlindung dari potensi lonjakan kasus-kasus baru COVID-19, dan juga bagaimana kita mengidentifikasi dan bisa memitigasi varian-varian baru yang bermunculan berkaitan dengan mutasi virus COVID-19 ini. Jadi yang bisa kita pahami demikian. Ada beberapa kabar-kabar baru juga yang baik karena hasil terus menunjukkan COVID-19 terkendali. Kita di Jawa Bali sudah tidak ada lagi yang level 4. Juga gym akan diuji cobakan dengan protokol kesehatan mulai minggu ini, di mana kita mengharapkan bahwa protokol kesehatan tetap dipatuhi secara ketat dan disiplin. Dan minggu lalu saya menonton bioskop, masih belum ada refreshmentnya, padahal kalau nonton bioskop itu kita harus biasanya sambil ngunyah atau makan popcorn. Alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman, kita akan mulai membuka refreshment atau counter-counter kuliner di bioskop-bioskop yang tetap dibatasi sampai 50%. Dan beberapa pelonggaran-pelonggaran lain yang berhasil kita capai, dan yang paling terpenting yang sangat fundamental menurut saya adalah uji coba transisi kita menuju endemi dari pandemi yang akan dimulai dari kota yang mencapai prestasi terbaik, yaitu Kota Blitar. Kota Blitar mendapatkan
predikat sebagai satu-satunya kota dengan PPKM level tingkat 1. PPKM level tingkat 1 ini di Blitar membuka ruang agar kita mulai mencoba satu kegiatan masyarakat yang dalam tanda kutip kenormalan baru. Nah, ini yang akan kita pelajari, kita evaluasi, dan seandainya sukses di Kota Blitar, karena Kota Blitar tingkat vaksinasinya tinggi, termasuk vaksinasi lansia, sudah sesuai dengan target dan memiliki kesiapan kesehatan yang kuat, dan kita akan betul-betul pantau. Apalagi Blitar ini juga salah satu tempat wisata ziarah dan wisata kuliner unggulan di Provinsi Jawa Timur. Ini yang kita harapkan kita bisa belajar dari pembukaan pariwisata kita serta kesiapan dari Bali. Jadi saya titip banget, masih ada sekitar 10 hari sampai tanggal 14 Oktober yang ditentukan sebagai ancar-ancar. Ini tentunya negara yang akan dituju sebagai daerah atau originasi daripada negara yang akan datang ke Bali. Jenis wisatawannya, hotel-hotel yang dipersiapkan untuk karantinanya, kemampuan untuk testing. Saya mendapat kabar dari Pak Menteri Perhubungan sudah mencapai 300 tes per hari di Bali, tapi ini kita harapkan bisa meningkat seiring dengan nanti semakin terkendalinya keadaan COVID. Dan tentunya dari hasil pantauan persiapan dan penanganan COVID-19 ini akan kita laporkan sebelum hari H-nya. Hari H-nya yang sudah ditentukan ancar-ancarnya itu adalah di pertengahan bulan Oktober. Nah, ini kita harus lakukan langkah-langkah agar juga nanti persiapan untuk G20 ini semakin baik, karena kita mulai bulan November akan mengambil alih presidensi daripada G20 dan kegiatannya banyak dipusatkan di Bali. Demikian Mas Hanif untuk poin pertama kita. Siap. Selanjutnya ingin dilanjutkan untuk sesi berikutnya atau kita buka Q&A? Kita mungkin ke sesi berikutnya. Nanti semua pertanyaan bisa ditanyakan, sudah ada beberapa yang mengangkat tangan. Siap. Mengenai CHSE. CHSE ini sempat menjadi satu topik yang banyak diperbincangkan. Dan setelah saya diskusi lebih mendalam baik dengan jajaran Kemenparekraf maupun rekan-rekan di industri, terlihat adanya kesalahpahaman. Istilahnya kurang ngobrol dan kurang ngopi bareng. Dan ternyata setelah dijelaskan baik secara pemahaman internal maupun rekan-rekan yang di industri, dapat kita berikan satu keyakinan bahwa tidak ada arahan bahwa CHSE itu sesuatu yang akan menjadi mandatori. Tapi konsep CHSE ini adalah sifatnya adalah voluntary, adalah sesuai dengan inisiatif dari masing-masing penyelenggara kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan waktu itu sebagai salah satu syarat di OSS juga salah, karena itu tidak pernah menjadi maksud daripada usaha kita untuk lebih mendemokratisasi CHS ini sebagai bagian daripada keharusan yang dimiliki pelaku usaha untuk cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Jadi kami justru akan mengarahkannya kepada standarisasi atau SNI CHSE, boleh kita juga menyebutnya sebagai CHSE mandiri. Dan CHSE ini selama ini memang ditanggung oleh pemerintah. Tapi ke depan tentunya para pelaku usaha secara perlahan akan mampu mengadopsi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Dan tentunya CHSE ini dengan SNI kita harapkan sebagai platform yang menjamin validity dan reliability. Tanda Indonesia Care itu sudah betul-betul diterapkan dan menjadi trademark dari pemulihan pariwisata Indonesia di era new normal, termasuk peningkatan kepercayaan internasional. Dan per akhir minggu ketiga bulan September,
2021 Kemenparekraf sudah tahun ini mensertifikasi hampir 4.000 usaha parekraf. Jadi dengan tahun yang lalu sudah hampir menembus 10.000 lebih usaha parekraf. Jadi itu yang mengenai CHSE, kawan-kawan jangan khawatir, kita akan terus berdiskusi dan kita pastikan bahwa standar kesehatan, kebersihan, keselamatan dan keberlanjutan lingkungan akan menjadi gold standard. Akan menjadi standar yang sama-sama kita adopsi, industri, pemerintah, dan semua pentahelix stakeholders juga ikut mendorong sehingga pariwisata di Indonesia akan lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Selanjutnya Pak Menteri. Selanjutnya adalah tempe. Siapa yang suka tempe di sini angkat tangan? Siapa yang seminggu makan tempe 5 kali? Saya ini penggemar tempe dan begitu tempe menjadi salah satu isu yang viral, ternyata tempe ini banyak peminatnya, terutama berkaitan dengan gastrodiplomasi. Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga lainnya tentang bagaimana tempe ini bisa menjadi keunggulan Indonesia. Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan RI di seluruh dunia akan kita libatkan. Termasuk juga industri, dunia usaha, asosiasi. Kemenlu sendiri telah melakukan diplomasi gastronomi melalui KBRI dengan pelaksanaan sejumlah event di luar negeri. Kabar gembira dari konsulat kita di Osaka, sebentar lagi konsumen tempe di Kansai, Jepang. Ini kita punya KJRI ya, konsulat kita di Osaka, bahwa di Kansai Jepang dapat menikmati tempe Indonesia di jaringan supermarket Gyomu Supa. Nah ini menunjukkan satu hal yang sangat menggembirakan karena ini adalah bagian dari Indonesia Spice Up the World. Jadi program Indonesia Spice Up the World ini adalah program kolosal, program kolaborasi tingkat massal yang berkonsep Indonesia Incorporated. Dan ini akan berlangsung paling tidak sampai tahun 2024 untuk mendorong kuliner-kuliner Indonesia seperti tempe ini untuk mendunia. Kami di Kemenparekraf bekerja sama dengan Google dan Indonesia Gastronomy Network akan membuat laman khusus untuk memperkenalkan berbagai kuliner Indonesia. Jadi Spice Up the World ini akan dimuat di Google Arts and Culture. September kemarin Kemenparekraf juga telah melakukan pembicaraan awal dengan Forum Fermentasi Nusantara, Fermenusa, dan saya sudah tugaskan Pak Joshua untuk sama-sama secara all out menjadi satu inisiator dari program Tempe for Life sebagai pengenalan produk tempe ke dunia. Dan ini harapan kita, jadi bukan hanya kita dikenal untuk batik, wayang atau keris, tapi juga tempe ke depannya. Dan ini ada isu terakhir nih Hanif, tentang mulai padatnya pariwisata kita. Betul, saya baru saja berkunjung hari Sabtu ke Carita dan Anyer, sudah mulai terlihat geliatnya. Saya juga berkunjung ke Lampung di desa wisata Kampung Kopi Rigis Jaya dan di desa wisata Warna ekowisata Kampung Burai di Sumatera Selatan. Ini sudah mulai terlihat geliatnya. Nah, kunci kita adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kita harus pastikan masyarakat patuh, kita harus pastikan program vaksinasi ditambah 3T, ditambah gerakan protokol kesehatan pakai masker, tetap kita lakukan. Karena Amerika pernah bereksperimen dengan mencopot masker, tapi ternyata sekarang kasusnya meningkat. Kita jangan sampai lengah. Dan Kemenparekraf sendiri kita akan upaya untuk persiapkan destinasi-destinasi tersebut, serta sentra ekonomi kreatif untuk patuh terhadap protokol kesehatan, penguatan sertifikasi CHSE, integrasi aplikasi Peduli Lindungi, dan kekuatan SDM kita. Terakhir, Kemenparekraf akan memperkuat potensi dan daya tarik desa-desa wisata. Nah, ini sudah
banyak sekali desa wisata yang berkembang, ini menjadi alternatif kunjungan sehingga tidak ada nanti kerumunan hanya di destinasi-destinasi unggulan. Tapi destinasi-destinasi alternatif seperti desa wisata akan mulai mengambil peran yang lebih besar lagi dalam pemulihan pariwisata kita yang berkualitas, berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Hanif. Ini ada pertanyaan satu yang saya mesti jawab dari Mbak Natalia dari EFR tentang pertemuan dengan Menteri Pariwisata Australia. Kebetulan saya lagi saat itu diberitahu last minute oleh Pak Menteri Perdagangan bahwa ternyata Menteri Perdagangan Australia itu juga adalah Menteri Pariwisata. Nah, saat itu karena saya masih berkegiatan di luar kota diwakili oleh Ibu Wakil Menteri Angela Tanusudibio. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan khusus mengenai apa yang didiskusikan, kebetulan Ibu Angela juga hadir di sini, Mbak Natalia bisa menyampaikannya. Demikian, Hanif, kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain sudah saya jawab semuanya ini, mulai dari Fajar sampai ke Zainal. Matur suksma ini pertanyaannya Pak Mas Zainal sudah saya jawab tadi. Juga Wira dari kompas.com, Cica dari Tempo, dan terakhir awalnya tentunya tidak lengkap tanpa Dini dari liputan6.com. Siap Pak Menteri. Baik, terima kasih Bapak Menteri yang sudah memberikan informasi brief terkait isu strategis yang disampaikan di momen kali ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Langsung saja kita akan mempersilahkan Mbak Tiara Maharani dari TTG Asia. Selamat sore Mbak Tiara, disilakan. Selamat sore Pak. Ya. Sore, apa kabar Mbak Tiara? Saya mau, sorry. Apa namanya, terkait pembukaan Bali nih, dari Rakornas sampai sekarang sepertinya ya persiapannya bukan sekedar baru menyasar bagaimana membuat destinasi itu aman. Pertanyaan saya adalah yang pertama, strategi promosi pariwisata untuk ke luar negeri seperti apa? Karena kan kita tidak bisa hanya sekedar mengamankan destinasi nih Pak, tapi juga harus berpromosi. Nah, ada nggak sih strategi terutama tahun 2022 ya, bagaimana strategi promosi di luar negeri untuk garap wisatawan yang dituju. Terus pertanyaan kedua, saya mau follow up konfirmasi dari pernyataan Rakornas, di mana imigrasi menyatakan nanti ketika wisatawan boleh masuk atau pariwisata dibuka, tentang pariwisata internasional, wisatawan yang masuk ini hanya wisatawan yang membeli paket dari travel agent tertentu senilai harga tertentu. Nah, apakah ini benar Pak? Dan apakah lalu kalau benar, apakah sudah bekerja sama dengan asosiasi travel dan nanti destinasi mana saja? Maksudnya, adakah batasan nilai paket wisatanya itu, berapa batasan nilainya, dan paketnya seperti apa aja? Dan yang ketiga ini Pak, tadi Bapak bilang ini sekedar baru uji coba. Nah, kriteria uji coba layak ini akan lolos gitu kan, maksudnya akan dibuka secara lepas atau akan diberhentikan, itu batasannya sampai mana Pak? Tiga pertanyaan itu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Mbak Tiara anaknya nggak nangis. Itu bagian dari multitasking karena pandemi, bisa tuh ketawa tuh. Kasih lihat dong babynya dong, coba lihat, kasih lihat babynya. Coba kasih lihat. Kita pengen lihat kita pengen mana, kasih dong on cam, kasih lihat babynya. Kasih ya Pak. Kasih hiburan dikit lah kita nih. Oke. Ya, ada 3 pertanyaannya karena nggak mau dikasih lihat babynya. Pertama-tama nggak benar pertanyaannya bahwa itu harus ada
melalui travel agent dan harus jumlahnya sekian, dan kita klarifikasi, konfirmasi bahwa Indonesia terbuka bagi wisatawan mancanegara, tapi memang yang kita bidik adalah pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jadi yang memberikan dampak positif kepada kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita akan memastikan bahwa promosi kita ke depan adalah promosi yang segmented dan targeted untuk wisatawan mancanegara agar sesuai dengan pariwisata yang berkelanjutan, berkualitas dari segi length of stay, dari lama kunjungannya, dan juga dari quality of spending, dari belanjanya yang bisa memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi destinasi-destinasi wisata kita dan UMKM kita. Nah, berkaitan dengan beberapa pernyataan di Rakornas, itu adalah bentuk dari aspirasi, dan tentunya kita pastikan kita sosialisasikan dan edukasi pasar kita. Untuk Rakornas yang kemarin ini memberikan masukan yang luar biasa bagi kita bahwa wisatawan Nusantara ini selama ini tidak terlalu tergarap dengan baik oleh kita. Padahal wisatawan Nusantara juga punya quality of spending, punya length of stay yang bisa kita kombinasikan dengan beberapa paket-paket perjalanan wisata atau travel pattern. Dan terakhir tadi komentar mengenai pembukaan Bali, kita menyiapkan destinasi, tapi destinasi ini bukan hanya disiapkan dari segi CHSE-nya, tapi dari segi transportasinya, secara end-to-end terkoneksinya seperti apa, dan seandainya ada masalah kesehatan bagaimana asuransinya, bagaimana juga kita mengantisipasi jika ada lonjakan kasus baru. Oleh karena itu ini konsepnya masih uji coba. Karena yang menjadi catatan bagi kita waktu kita melakukan pengendalian terhadap varian Delta, bahwa kesiapan fasilitas kesehatan kita ini harus betul-betul mumpuni. Harus betul-betul paripurna disiapkan. Jangan sampai keadaan yang sudah kondusif seperti sekarang karena kita ingin buru-buru untuk membuka pariwisata mancanegara ini tanpa ada kajian dan evaluasi yang cukup, malah justru nanti akan berpotensi, dan kita tidak mau kita stop and go, tapi kita maunya bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Jadi itu yang akan menjadi catatan kita ke depan. Terima kasih Mbak Tiara. Lanjut. Bapak Menteri mohon izin karena keterbatasan waktu, apakah Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan lagi karena di jam 17 harus segera berpindah? Mungkin 2-3 pertanyaan lagi. 2-3 pertanyaan lagi. Baik, singkat-singkat saja. Baik, selanjutnya kami persilakan Chico, ABC Australia. Chico. Hi Chico. Hi Pak Sandi, how are you? I'm fine, thank you Chico. Pak Sandi, I actually want to do a follow-up on Pak Luhut's announcements just then about Bali. And I want to make sure, because Pak Luhut said that there's an opening, Bali airport will be open for international flights. So I just want to confirm that first, whether it's actually for international tourists. And second, if you can maybe explain a bit more, like what countries allowed to come to Bali, and because I keep hearing about this list of countries that is actually allowed to go to Bali, and actually Australia is not included. So is there a reason for that? And maybe if you can elaborate more detail, Pak Sandi. Thank you very much. So I gather I should explain in English. That will be great. Thank you, Pak. Okay. First of all, Pak Luhut just announced after the limited cabinet meeting that we just had like 90 minutes ago. So this is like the new normal, whereby government officials work almost on an instantaneous basis to inform the public of our policies. We decided today that we will open Bali on the mid of this month. Preparation is underway. We have not finalized which countries that we are going to open direct flights
to Bali. But it will be countries that would meet certain criteria, like the COVID situations is under control in that particular country. The testing requirements would meet with our standard that we both agree. We also need to ensure that certain arrangements in relations to basically this test case for reopening will be agreed by both authorities. The countries are still being finalized as we speak, and my colleagues at the Foreign Ministry, we're not counting out any country. At this stage, we are open for inputs and considerations, and this will be finalized hopefully in the next days to come. Number two is Australia have been pretty much informing us that they have been focusing on their own internal domestic COVID situations. So definitely when they are ready to talk, and I have been opening up my doors, I'll basically collaborate that with my colleagues in the Foreign Ministry. And this will be on a direct flight basis. So presumably, people who would come, either they would be businessmen or they would be returning expatriates who used to live in Bali, or even including foreign tourists. So this also the requirement will be finalized, because the quarantine is going to be also agreed that it would minimize the risk of new variants coming in. So basically, and also Bali will not accept any repatriations of foreign workers, because Bali will just be focused on the travelers, both essential travelers and foreign travelers coming into Indonesia. Thank you, Pak Chiko. Okay, thank you, Mas Chiko from ABC Australia. Selanjutnya Bapak Menteri, karena ada pertanyaan dari rekan media yang hadir secara offline kali ini, ada Mbak Lisa dari MNC, disilakan. Hai Lisa. Lama nggak ikut jalan-jalan, Lisa. Oh gitu ya Pak. Pak, 2 pertanyaan boleh ya Pak? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, terkait peluang pemerintah beli lisensi film lokal. Bisa dijelaskan Pak mekanisme detail mengenai pembelian lisensi itu dan besaran alokasi dana yang disiapkan pemerintah itu seperti apa? Terus yang kedua, seberapa besar peluang ajang olahraga nasional terbesar PON Papua ini bisa dijadikan sebagai momentum dalam mendorong dan mempromosikan produk UMKM warga Papua sendiri Pak? Terima kasih. Ya, pertama-tama yang mengenai PON Papua, saya mendengar bahwa noken itu habis terjual dan beberapa produk-produk souvenir sampai produk kuliner seperti ulat sagu jadi hits baik di sosial media maupun juga secara offline. Banyak yang ingin penasaran dan ingin mencoba. Jadi jelas PON ini meningkatkan secara masif penjualan produk-produk ekonomi kreatif dari Papua. Dan oleh karena itu kunjungan kami kemarin, serta saya juga mengapresiasi tim dari Kemenparekraf yang ikut mensupervisi ajang pembukaan, dan banyak yang memberikan masukan kepada saya bahwa pembukaan PON kemarin ini berkelas dunia. Tepuk tangan buat tim yang menggagas pembukaan PON. Mudah-mudahan nanti penutupannya juga punya gaung yang sama, dan ini semua dikerjakan oleh talenta-talenta terbaik kita dengan didominasi oleh talenta-talenta dari Papua yang sangat luar biasa, memiliki kemampuan untuk menghibur kita, dan saya sangat terharu, tersanjung melihat acara pembukaan yang
sangat fenomenal tersebut. Jadi pertanyaan pertama tentunya yes, ini mendorong kita untuk membuka peluang bahwa acara-acara sports tourism, event-event besar ini memberikan dorongan geliat ekonomi lokal, terutama produk-produk ekonomi kreatif. Dan yang kedua tadi mengenai PEN. Besarannya yang sudah disepakati adalah 266 miliar secara total, dan jumlah yang dialokasikan untuk promosi, kalau tidak saya salah nanti tolong di cross check, itu antara 60 miliar dan sisanya dibagi antara pembelian lisensi dan produksi untuk film-film pendek dan film dokumenter. Mekanismenya akan bisa dilihat di paparan yang sudah disiapkan oleh Pak Amin sebagai Direktur Musik, Film, dan Animasi, dan juga oleh Pak Nil yang membidangi ekonomi digital dan produk kreatif. Kita harapkan ini terserap dengan baik, dan seperti kemarin saya lihat dengan mata kepala sendiri, bioskop-bioskop tidak punya film Indonesia. Jadi skema promosi, skema pembelian lisensi, dan skema produksi ini akan bisa menggeliatkan roda perekonomian dari insan dan industri perfilman. Terima kasih Lisa. Terakhir mungkin. Baik, adakah pertanyaan terakhir? Ini di depan sudah terlihat. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Risanta, saya dari Transmedia Group. Kebetulan saya bertugas di Kalimantan Selatan, Pak Menteri. Kita bertemu waktu Pak Menteri melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, luar biasa sekali. Masyarakat Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih Pak Menteri atas kunjungan. Saya langsung saja Pak Menteri. Tahun 2019 Kalimantan Selatan sudah mencanangkan ada program, ada persiapan Geopark Meratus. Nah, sejauh ini Geopark Meratus diprediksikan, kemudian disebutkan oleh beberapa pakar, juga beberapa kalangan bahwa berpotensi untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Menteri? Tanggapan Pak Menteri sendiri, dukungannya khususnya bagi Geopark Meratus sendiri, karena di Kalimantan Selatan sekarang sedang menggiatkan pariwisata berbasis alam, artinya back to nature, dan 2022 akan ada program visit Kalimantan Selatan. Itu aja Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Risanta. Saya ingat ketemu waktu di pinggir di tepi Sungai Martapura ya. Betul Pak, betul Pak. Bersama Acil-Acil bertukar pantun itu. Terima kasih Pak Risanta. Jadi pertama kami mendukung penuh. Kami mendukung penuh dari pengajuan Geopark Meratus sebagai geopark yang nanti mungkin diakui baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk seandainya diajukan sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi kami akan memberikan pendukungan dan kami akan turunkan tim untuk persiapannya. Yang kedua adalah pariwisata berbasis alam dan budaya ini menjadi andalan kita sekarang. Dan waktu saya kunjungan di Kalimantan Selatan, saya sangat terpesona dengan, biasanya kalau kita bicara Kalimantan Selatan itu biasanya bicara tambang atau industri-industri berbasis perkebunan, tapi ternyata industri pariwisata dan ekonomi kreatifnya sangat menggeliat. Saya diajak ke salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut, di ketinggian yang menurut saya ini salah satu objek wisata yang sangat berpotensi untuk kita kembangkan, apalagi kalau kita sambungkan dengan wisata religi yang setiap tahunnya jutaan orang datang kepada acara wisata Guru Sekumpul. Haul Guru Sekumpul ini akan kita kembangkan sebagai daya tarik wisata religi berkelas internasional.
Jadi kami sangat mendukung nanti visit Kassel 2022 juga kita akan sinergikan dengan event-event nasional dan internasional dan mudah-mudahan ini akan membangkitkan ekonomi di Kalimantan Selatan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk warga Kalimantan Selatan. Sukses untuk Pak Risanta. Sampai jumpa di weekly press briefing berikutnya minggu depan dan saya tidak punya pantun lagi karena pantun stoknya sudah habis. Tapi saya ucapkan terima kasih dan good news hari ini ada beberapa good news yang sudah kita sampaikan tadi. Tapi tentunya kita jangan jumawa. Kita tidak boleh lengah. Dan juga saya ingin mengumumkan kerjasama dengan The Indonesian Channel karena Indonesian Channel ini menangkap peluang kolaborasi. Kita tidak memiliki dana lebih. Akhirnya mereka mengajukan kemitraan antara Indonesian Channel dan Kemenparekraf, saluran TV berbahasa Inggris internasional 24 jam di negeri ini, di mana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyediakan konten dan dukungan lainnya kepada TIC. Sebagai imbalannya TIC akan menyediakan airtime yang biasanya bayar dan ruang komersial untuk mendukung misi kami mempromosikan Indonesia ke dunia. Saya mendorong semua entitas untuk bergabung dalam upaya ini dengan mempromosikan produk dan layanan mereka di platform digital yang unik ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Sekali lagi kami aturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Menteri. Karena keterbatasan waktu, kami persilakan Bapak Menteri untuk meninggalkan weekly press briefing kali ini. Dan sekali lagi kami haturkan ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media yang telah hadir. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan dan juga kami rangkum kali ini. Seperti disampaikan oleh Bapak Menteri, pembukaan Bali nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober. Dan Bandara Ngurah Rai akan dibuka untuk menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Dan tentunya akan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan waspada. Dan nantinya ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan baik negara maupun karantina, testing yang intinya keselamatan akan menjadi nomor satu. Dan terkait dengan informasi CHSE, bahwa tidak ada arahan bahwa ini akan menjadi mandatory, akan tetapi menjadi voluntary. Dan nantinya yang tadinya dibiayai oleh pemerintah akan dilaksanakan secara mandiri. Dan di akhir September 2021 sampai saat ini, sertifikasi CHSE telah dilaksanakan hampir menyentuh angka 4.000. Dan terkait dengan koordinasi tempe, Kemenparekraf akan terus bekerja sama dengan kementerian lembaga agar produk tempe ini bisa menjadi produk unggulan Indonesia. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri berkaitan dengan geliat pariwisata yang sudah mulai naik saat ini, Bapak Menteri menyampaikan pesan bahwa saat ini kita harus terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dimanapun dan kapanpun kita berada karena pandemi harus terus kita tekan penyebarannya. Dan kita harus mengintegrasikan dengan Peduli Lindungi, memperkuat 3T, testing, tracing, treatment, vaksinasi, sertifikasi CHSE, dan tentunya melaksanakan dan juga memilih alternatif berkunjung ke desa wisata di samping memilih destinasi yang mainstream. Akhir kata, sampai jumpa di Weekly Press Briefing Senin depan. Apabila ada kekurangan dan juga penyelenggaraan kegiatan WPB kali ini, kami mohon maaf. Sampai jumpa di Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Terima kasih Anda telah mengikuti Weekly Press Briefing yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan. Recording stopped.